Selamat. Saya lagi senyum-senyum, nahan berak. Jadi merinding ketika dengar berita tentang Roy Suryo lagi. Benar-benar drama king itu orang ya. Roy. Menyebut namanya bukannya masih teringat Surya. Tapi malah teringat tentang Panci. Oi, Bung Roy. Hidup di era medsos seperti ini memang harus hati-hati dan bijak. Apapun yang kita tuliskan atau yang kita katakan bisa jadi loh bumerang yang akan menghantam balik kita dan membuat kita terjengkang. Dan kini Roy Suryo sedang menderita karenanya. Sirna, hilang, hangus pula sudah kedikdayaan Roy Suryo yang selama ini dia pertontonkan ke publik. Sosok yang dipercaya oleh SBY sebagai menteri ini benar-benar sedang terpuruk gara-gara ulahnya sendiri. Kesombongannya yang merasa selama ini mungkin dia berpikir bahwa dia bisa lepas dari jerat hukum. Hal ini mungkin juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebodohannya pula. Bodoh, sebab dia menyerempet hal-hal yang berbau agama. Nggak mau belajar sih. Memang yang dia serempet itu bisa dibilang salah satu agama yang minoritas di negara ini. Namun kelihatannya timingnya kurang pas. Sebab gelombang protes dan kecaman datang bertubi-tubi gara-gara postingannya yang miring tentang Candi Borobudur. Melihat reaksi publik yang ikut meramaikan jagat sosial media dan minta Roy ini agar mendapat ganjaran hukum yang setimpal. Akhirnya kita bisa melihat bahwa polisi terus memproses kasus ini. Dan saya yakin bahwa banyak orang pula yang ingin melihat dia ditahan atas nama keadilan. Seperti apa yang udah terjadi pada orang-orang yang akhirnya ditahan karena menggunakan pasal penistaan agama. Setelah usai pemeriksaan awal, Roy Suryo tertangkap kamera keluar dari ruangan dengan dipapah. Mungkin membuat polisi nggak bisa nahan lah. Karena mungkin alasan kesehatan. Begitu pula ini ya, ada adegan yang dia menggunakan kursi roda yang membuat dia semakin terus dikasihani karena alasan kesehatan. Setelah itu beredar nih ya foto Roy Suryo yang menggunakan penyangga leher, ya kan? Setelah pemeriksaan akhirnya polisi nggak nahan lagi. Tidak tahu ya, ini apakah kondisi Roy Suryo ini benar-benar sebegitu parah hingga harus dipapah, menggunakan kursi roda, menggunakan penyangga leher. Padahal selama ini yang kita tahu, Roy tampak bugar, sehat walafiat, dan tentunya baik-baik saja. Hal ini juga terlihat dari sikap sehari-harinya yang selalu sumringah, optimis, girang, cepat, ceplos waktu memberikan keterangan atau statement. Kalau tertawa pun gayanya tampak lepas tanpa beban sedikit pun. Bahkan ketika mulai merasa terancam, ya kan, dia masih membubuhi postingannya dengan kata-kata ambiar. Namun kenapa tiba-tiba dia beradegan seperti itu? Kayak kerupuk disiram air. Pas dia ditetapkan sebagai tersangka tuh ya, dia gunain kursi roda, alat penyangga leher. Kita curiga deh, ada bener gak dokter yang ngecek ya? Bener udah meriksa belum? Atau cuman dia bayar oknum dokter-dokter nakal? Ya kan, kalau kayak kita nih ya, ke dokter umum bikin surat keterangan sakit pas nggak mau masuk kerja gitu. Ya tapi kan nggak tahu juga ya, namanya juga mungkin. Pastinya kalau ada yang sampai bikin adegan-adegan kayak gitu tuh, pasti ada rekomendasi dokter. Tapi apakah benar itu semua dipertanggungjawabkan atau mungkin benar ada oknum dokter yang kasih rekomendasi? Ya dokter nakal, nggak tahu lah ya. Namanya juga mungkin. Gara-gara adegan ini, saya tuh jadi inget kejadian yang serupa yang dulu pernah terjadi. Situasi ini tuh mirip-mirip lah ya dengan waktu kejadian Setia Novanto ya, ketua DPR pada waktu itu.
saat dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dia diramai tuh ya, diberitakan menabrak tiang listrik sampai timbul benjolan di jidatnya tuh yang segede bola golf. Foto-fotonya beredar di sosmed kala itu. Kondisi Setia Novanto sedang terbaring di rumah sakit, tampak begitu mengkhawatirkan. Tapi akhirnya ya gimana? Mendekam juga di penjara. Harusnya Roy Suryo belajar dari kasusnya Setnov itu. Dia mestinya sadar bahwa strateginya untuk menghindari sel itu akan sia-sia. Apabila semua orang itu memang mengira bahwa dia mempertontonkan hanya suatu akting belaka. Tapi kalau kondisinya benar-benar drop pada saat dinyatakan sebagai tersangka, harusnya kan dapat pelayanan rumah sakit, perawatan di rumah sakit. Nah, melihat kondisi seperti ini, sebaiknya pemerintah ini mulai mengantisipasi dengan menyiapkan semacam kayak fasilitas yang bisa berfungsi sebagai rumah sakit di setiap LP gitu. Ya, bukan berarti dibangun rumah sakit sih di setiap LP, tapi fasilitas kesehatan yang harus dilengkapi lagi mungkin ya, sehingga layak jadi tempat rawat inap pasien napi atau tersangka. Itu sih saran aja dari saya. Kemudian dalam kasus ini, ketika Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung bisa dirawat di fasilitas tersebut tanpa harus membawanya ke rumah sakit terdekat, rumah sakit yang lain gitu. Kalau saya sih sebel ya melihat ulah Roy Suryo ini. Ya gimana ya supaya nggak jadi percontohan lagi bagi oknum-oknum yang bermasalah secara hukum, ya kan? Itu segeralah dibikin rumah sakit yang seperti itu, fasilitas seperti itu di LP-LP. Dan sekali lagi, Roy, dia pasti ya lagi nggak enak makan nih, pikirannya lagi kalut. Dia juga, gue yakin banget dia nggak bisa tidur, ya kan? Mungkin dia lagi mikirin gimana ya seremnya kehidupan di penjara yang bakal mungkin dia huni beberapa saat lagi. Dan saat dia di penjara, mungkin nggak ya dia masih bisa bilang ambiar. Ya oke. Kita kan tahu lah ya bahwa semua orang bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Terutama di Indonesia. Horornya politik tuh ya kayak gini.